Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang pagi ini berkenan hadir di dalam agenda coaching. Ya, perkenalkan guru IPA di SMP Global Madani sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Ibu. Jadi masih calon, itu perjuangannya masih panjang. Jadi ini adalah salah satu agenda yang harus dilalui pada pendidikan program guru penggerak angkatan 7. Ya Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan memberikan materi tentang pemahaman dan pembelajaran tentang penerapan konsep inti budaya positif di pendidikan guru penggerak di modul 1.4 seperti itu. Sebelum saya memberikan ilmu, bukan ilmu, sharing ilmu, bukan berarti saya ini lebih pintar, tapi alhamdulillah sudah diberikan sharing ilmu dari guru yang di sana. Jadi ingin menularkan apa yang kemudian saya dapatkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, sebelum memulai materinya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu guru. Jadi biar pagi lang semangat, Bapak Ibu guru juga yang lain semangat gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu guru boleh berdiri sejenak, kemudian bangkunya boleh diselorokan dulu ke dalamnya. Yang ibu hamil, gak apa-apa ya Bu. Oke, walaupun mungkin kondisinya sudah berkeringat, tapi biar kita lebih berkeringat lagi dan lebih semangat, kita ice breaking dulu. Kita mulai. Ini gambarnya agak nggak Islami gitu ya. Kita akan gerak bersama-sama ya Bapak Ibu. Pernah? Miss Kiki pasti pernah. Ikutin Bapak Ibu guru. Ya. Ram sam guli 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 ram sam sam guli 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 ram sam sam arabi arabi guli 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 ram sam sam arabi arabi guli 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 ram sam sam. Diulangi. Restore the sky, Master, little faster, lebih cepat. Ram sam sam, guli 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 ram sam sam, guli 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 ram sam sam, arabi arabi, guli 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 ram sam sam, arabi arabi, guli 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 ram sam sam. Cepat. Reach for the sky. Master, little faster. Ram sam sam, guli 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 ram sam sam, guli 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 ram sam sam, arabi arabi, guli 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 ram sam sam, arabi arabi, guli 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 ram sam sam. On the sky, on the little faster. Ram sam sam, guli 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 guli. Ram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi arabi, guli 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 ram sam sam. Arabi arabi. Ram sam sky, sky. Lebih cepat lagi. Ram sam sam, guli 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 ram sam sam, guli 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 ram sam sam, arabi arabi, guli 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 ram sam sam, arabi arabi. Lagi satu lagi, kayaknya ya Bu. Lebih faster. Ram sam sam, guli 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 ram sam sam, arabi arabi, guli guli guli, arabi arabi. Masih. Pause. Ram sam sam. Arabi
silakan duduk Bapak Ibu. Sudah berkeringat Bapak Ibu? Masih pagi, anggap aja ini olahraga ya. Oke, kita masuk ke materi tentang budaya positif bersekolah. Jadi budaya positif, kalau sudah budaya berarti culture ya. Positif, positif itu berarti kan yang baik-baik. Nah, penting nggak sih budaya positif ini kita gulirkan di sekolah kita? Nah, udah pasti insya Allah sekolah kita itu sudah mengulirkan budaya-budaya positif ya. Mungkin kita merefleksi saja. Ini, jadi sekolah kita itu diibaratkan sebagai tanah, ya tempat bercocok tanam. Jadi kalau kita bercocok tanam, kalau yang Bapak Ibu punya lahan luas ya, atau kebun sawit, sawah berhektar-hektar gitu ya. Jadi ibaratnya sekolah itu adalah tanah gitu ya. Biasanya tanah itu bermacam-macam. Mau ditanam padi boleh, mau ditanam jagung kalau musim palawija boleh ya, atau mungkin ditanam yang lainnya gitu. Jadi apapun bisa ditanam di situ. Nah, ketika ditanam, yang menentukan itu siapa? Yang menentukan itu pasti petaninya ya. Apakah tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik atau tidak? Kalau tidak dirawat, kira-kira tumbuh dengan baik apa enggak? Tidak ya. Ada rumput yang mengganggu padi, dibiarkan saja, pasti hasilnya nggak akan maksimal. Atau padi nggak diberikan pupuk, juga hasilnya akan nggak maksimal. Mungkin sama, kita ibaratnya sekolah itu seperti itu. Jadi seorang guru itu perlu mengusahakan agar sekolah kita itu menjadi sebuah lingkungan yang sebenarnya teori yang kemudian sudah kita dapatkan dari sejak zaman kuliah ya Bapak Ibu gitu. Jadi dari dulu kita diajarkan untuk bagaimana mengajarkan atau membuat suasana sekolah di kelas terutama itu menyenangkan. Nah, itu yang ini yang selalu menjadi evaluasi buat kita, itu seperti itu. Kemudian serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi. Nah, ini kayaknya setiap hari kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi agar murid itu potensinya itu berkembang. Walaupun mungkin pada penerapannya ada beberapa siswa yang sangat sulit gitu ya, sangat sulit kita upgrade potensinya gitu ya. Mungkin kita yang kurang sabar, atau mungkin memang ya yang siswanya itu perlu kita gali lebih dalam gitu ya, sehingga perlu skill tertentu bagi seorang guru untuk menemukan potensi seorang murid gitu. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama. Ya, ini foto terbaru kita Bapak Ibu kemarin gitu ya. Alhamdulillah walaupun agak buram-buram silau gitu ya. Tapi insya Allah ini adalah keluarga yang kemudian akan bekerja sama, bergotong royong bersama-sama menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan. Ya, insya Allah kalau antar gurunya saja sudah care, kemudian sudah kerjasamanya baik, insya Allah nanti aura positifnya itu akan sampai ke siswa secara tidak langsung gitu ya. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif gitu. Nah, ini yang mungkin sudah kita jalani, yang mungkin dulu belum terbiasa dengan apa jadi di sekolah kita, itu bisa membuat diri kita berkembang ya. Salah satu contoh yang real nyata itu yang terjadi di saya itu ya, mungkin perlu Bapak Ibu ketahui dulu awal-awal tahun ketiga, tahun keempat ya Miss Rina ya, saya termasuk guru yang kemudian sering terlambat ya. Apakah keterlambatan ini saya pelihara ya, walaupun dulu sempat setahun 2 tahun kayaknya konsisten gitu ya, rutin gitu, seminggu itu bisa 3 kali 4 kali ya. Jadi kalau dihitung EA-nya berapa? EA-nya ya tahu ya biaya berapa gitu ya. Tapi ternyata setelah 2 tahun yang saya memberikan kebiasaan yang buruk, saya memperlihatkan kebiasaan buruk, kok sepertinya nggak baik gitu ya, nggak baik buat siswa, nggak baik buat kita, terutama untuk karir kita ke depan seperti itu. Jadi
treatment yang diberikan sekolah kita, gitu ya, budaya positif yang diberikan oleh kepala sekolah kita, pimpinan kita itu, alhamdulillah, walaupun mungkin secara nyatanya itu tidak mengenakan, tapi ternyata itu membentuk budaya positif yang baik buat diri kita pribadi. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi budaya positif itu hubungannya dengan disiplin. Jadi kalau Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin itu gimana menurut Bapak Ibu? Identik dengan apa kalau disiplin? Kamu harus disiplin loh nak, jangan telat. Nah, tadi saya ambil contoh kan saya yang telat gitu ya. Biasanya disiplin itu identiknya dengan aturan, betul Miss Kiki? Aturan. Jadi aturan, kemudian kalau di tempat kita itu ada namanya CCGM, terus ada EA dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Ketika mendengar kata disiplin, nah seperti apa tadi? Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib dan peraturan. Jadi seperti itu. Nah, sehingga ketika kita tidak disiplin atau undisiplin, gitu ya, kalau di sekolah kita itu melanggar EA, biasanya itu ada sebuah konsekuensi, ya, berupa hukuman mungkin, ya, atau yang lainnya, ya, bisa berupa hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini nanti kita akan belajar apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Bahkan ternyata Bapak Ibu setelah kami pelajari kemarin gitu di modul 1.4, ternyata penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu ternyata juga bisa menjadi ancaman bagi siswa. Jadi seperti itu, nanti kita akan bahas. Nah, ini misi kita. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu berhubungan dengan karakter yang baik. Namanya bajik. Bajik itu beda dengan bijak ya. Nah, beda ya Pak Gilang? Apa Pak Gilang bajik? Kebajikan? Beda tulisannya. Pada dasarnya ini kalimat positif semua ya, tapi nilai-nilai kebajikan itu biasanya dia identik kepada semua karakter baik. Jadi semua karakter baik ini masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan, termasuk tadi bijak. Kebijakan seseorang itu masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang universal seperti itu. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin gitu, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau di siswa kita itu ada kemudian sehingga mereka dengan EA harapannya bisa termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, walaupun mungkin pertamanya itu merasa terpaksa ya. Kalau kita sering mendengar keluhan murid kita, ya Allah Miss, Umi, Bu, EA lagi ya, baru gerak dikit udah EA gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan kita. Ini yang sudah familiar profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu main ke kelas 72 ini sudah tertempel di belakang gitu. Jadi ini adalah yang digaungkan di kurikulum Merdeka kita ya, insya Allah. Kalau kita belum masuk ke kurikulum Merdeka ya, masih bertahap. Profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong kritis ya. Ini sebenarnya sudah include di dalam naskah kita semuanya. Oke, jadi kayak berakhlak mulia ini sebenarnya berakhlak mulia itu satu include dengan beriman dan bertakwa. Jadi bahasanya gini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau satu kalimatnya ya. Kemudian berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global itu masih kaitannya dengan nasionalisme kita, tapi dihubungkan dengan perkembangan dunia global. Ya, jangan sampai kita berkutat tapi kita tidak peduli dengan global kita ya. Jadi
wawasan global kita. Kemudian gotong royong itu kerjasama dan lain sebagainya. Mandiri kalau Bapak Ibu guru, kita biasanya ikut pelatihan apa gitu ya, ikut webinar apa, itu termasuk ke dalam karakter mandiri di sini, kreatif dan bernalar kritis ya. Bernalar kritis ini sebenarnya bagi Bapak Ibu ya. Jadi kadang ada tipe orang yang dia itu berpikirnya itu lama ya, sehingga ketika mengungkapkan pendapat itu perlu pikiran lama. Jadi orang-orang sudah mengemukakan pindah bahasa yang mau disampaikan. Nah, tapi insya Allah ini tetap akan kita gali untuk bagaimana caranya guru dan siswa itu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir kritis gitu. Kemudian ada 9 pilar karakter. Sebenarnya nggak jauh beda dengan profil pelajar Pancasila, cuma memang judulnya aja berbeda ya. Profil pelajar Pancasila pun dari kita semenjak kurikulum 2013 itu sebenarnya juga sudah ada. Ya, cuma memang mungkin karena kita berbeda kepemimpinan ya, jadi digodoknya itu lebih baik gitu, seperti itu. Kemudian ada PYP tetap sama ya, ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan empati. Ini sebenarnya sama aja. Kemudian ada nilai yang dirasa penting. Jadi dari semua ini, di luar semua ini masuknya ke sini. Jadi seperti itu. Ini nilai-nilai kebajikan. Jadi semua nilai kebaikan itu masuknya ke nilai kebajikan. Nah, kita mulai dari sini nih, yang kemudian mungkin nanti kita bisa discuss ya. Jadi ada teori namanya teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ternyata ketika siswa kita ada permasalahan gitu ya, ternyata ada tahapan atau ada macam-macam cara menyelesaikannya ya. Ada kita pemberian motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, dari 1, 2, 3, 4, dari keempat ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa dipilih ya, kiranya mana yang pengaplikasiannya itu paling baik menurut Bapak Ibu guru ya. Tapi nanti ada namanya menjurusnya itu ada. Kita boleh pakainya lebih baiknya pakai yang mana. Jadi seperti itu ya. Karena nih terkadang kita melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kadang kita itu mentaati peraturan karena menghindari ketakutan ya. Takut mungkin diberikan EA, takut mungkin dikeluarkan dan sebagainya ya. Jadi faktor seseorang itu disiplin ya, ada faktor dalam dirinya atau ada faktor ketakutan dan ketidaknyamanan. Jadi seperti itu. Nah, ini 3 motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi terendah ketika manusia itu menentukan tindakannya ya. Misalkan Miss Rina datang on time dalam mengajar gitu, motivasinya apa gitu? Menghindari ketidaknyamanan atau takut saya nanti di share Miss Rani ada CCTV gitu kan, ternyata waktu di foto jam segini belum ada gurunya. Nah, bisa jadi dia motivasinya itu ya, ketidaknyamanan atau ketakutan ya, atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya orang yang suka dihargai ya, yang suka disanjung-sanjung. Saya ingin dilihat baiklah, saya ingin disanjunglah, saya datang nggak terlambat dan sebagainya gitu. Jadi melakukan hal-hal baik itu karena ingin dipuji gitu. Dan ini nggak sedikit orang-orang yang seperti ini, dan mungkin bisa jadi di lingkungan kita pun itu ada gitu. Kemudian motivasi yang tertinggi, yang paling baik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Jadi itu ada reward buat dirinya sendiri. Jadi dia merasa diri saya itu ya harus diberikan reward gitu ya, dihargai. Dengan apa? Saya harus berperilaku sebaik mungkin tanpa dilihat orang lain ya. Jadi seperti itu. Ini kayaknya untuk mencapai tingkat yang ini perlu kerja keras ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kok berat banget gitu ya. Tapi biasanya dari sini, dari awal yang seperti ini
kemudian kita terbiasa sehingganya pada akhirnya kita menjadi orang yang melakukan sesuatu itu ya, oh saya harus jadi baik nih gitu ya, tanpa embel-embel apapun gitu. Kayak mungkin ibadah harian ya Pak Habib ya, ya Abi Adi ya, ya biasanya ada mutabaah ya Bi ya, yang tadinya dipaksa ala kulihal menjadi kebiasaan yang kemudian ketika ditinggalkan dia merasa ada yang hampa ya Pak Habib ya. Hampa. Lanjut. Kenapa sih kita perlu belajar tentang hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi? Dari gambarannya udah kelihatan ya Bapak Ibu. Hukuman, nah, hukuman sama konsekuensi itu sebenarnya nggak jauh beda, cuma mungkin agak slownya itu di konsekuensi. Ya, kalau kita sudah lihat Bapak Ibu guru atau orang tua yang menunjuk-nunjuk, ya, apalagi kepada anaknya, anak didiknya sudah nunjuk-nunjuk, itu berarti mungkin kesabaran Bapak Ibu sudah meluap gitu ya, sudah nggak bisa terbendung, kemudian terjadilah sebuah hukuman. Jadi hukuman itu biasanya on the case ya, terlambat kamu sekojam gitu ya, atau kamu lari lapangan ya, tanpa sebelumnya ada apa namanya, kalau kita kesepakatan belajar dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah di sini nih, ini sudah marah-marah. Ini juga iya agak marah tapi sedang gitu ya. Yang ini, masya Allah senyumnya lebar ya. Oh kebetulan kok ya yang diperlihatkan jilbaban gitu ya. Jadi ini senyumnya lebar banget. Artinya apa? Hukuman, konsekuensi, restitusi yang paling baik akan kita lakukan adalah restitusi. Ya, kita akan bahas satu-satu. Kita ke hukuman dulu. Nih bedanya. Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi biasanya anak itu ketika melakukan kesalahan kemudian dihukum, ya mungkin akan selesai pada saat itu juga. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, hukuman yang kita berikan itu kadang meninggalkan luka di dalam hati anak-anak yang mungkin nanti akan membekas ke depannya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, restitusi kan. Jadi apa yang akan kita berikan ke anak itu pilihan anak itu sendiri. Itu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, yang ini jangka pendek aja. Ya, jadi konsekuensi karena sebelumnya mungkin sudah ada kesepakatan, jadi rentan waktu imbasnya itu pendek. Yang ini dia akan menjadi penguat siswa atau anak kita ke depannya. Gitu. Dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita ke hukuman. Jadi, hukuman itu sifatnya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, pernah nggak mungkin Abi Adi, Abi Adi pernah nggak Bi memberikan hukuman kepada anak? Mungkin anak Abi Adi sendiri atau mungkin siswa kita Abi yang sifatnya dadakan. Pernah. Bentuknya apa Bi yang pernah Abi lalui selama ini? Salah satu aja Bi. Paskat, oke. Jadi on the case, ketika ada siswa terlambat, Abi langsung menyuruh siswa. Mungkin ya sebelumnya itu tidak ada kesepakatan ketika memulai pembelajaran dulu di awal, atau lebih familiarnya kontrak belajar. Oh nak, besok kalau kalian terlambat di pelajaran Abi, ke BK dulu ya, ngambil paskat dan sebagainya. Nah mungkin tidak ada ya Bia dulu ya, jadi langsung set ke BK. Nah ada anak-anak tertentu yang kemudian ketika disuruh BK itu dia trauma banget ya. Ya ada, apalagi kelas 7 gitu ya. Terutama mungkin di 72 itu ada satu case ya, tiba-tiba disuruh ke BK, dia traumanya sampai sekarang kayaknya ya. Jadi itu, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, iya Bi? Sebagai apa ya? Sebagai SOP. Sedangkan kita sedang mengajar nih di kelas. Kita menanyakan apa Oke, berarti itu nanti masuknya ke konsekuensi ya Bi ya? Betul. Atau biasanya tuh begini, ketika di jam pembelajaran gitu ya, ternyata
ribut, langsung kita bentak. Hei, kamu diam, ya, ngobrol terus gitu, nggak tahu diri atau misalkan gitu. Ketika kita memberikan ngobrol terus itu kan berarti memberikan cap anak bahwasanya every day, kemudian setiap mapel anak ini ngobrol terus ya, sehingga mungkin anak merasa oh saya ini terlabeli ngobrol terus gitu, padahal cuma di pelajaran si abi ini atau si ibu ini gitu ya. Terus ada tambahan tadi nggak tahu diri gitu. Itu secara nggak langsung itu adalah sebuah hukuman gitu ya. Sama ketika kita dibilang kamu ini terlambat terusnya. Kalau orang eksak, orang matematika itu butuh data berapa kali dia datang terlambat dalam mungkin sebulan dan sebagainya. Jadi nggak boleh. Jadi seperti itu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah itu berarti tadi yang kita Abi sampaikan tadi, kita sudah ada kesepakatan ya biar sama anak ya. Kemudian hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan sesudahnya. Jadi habis dikasih hukuman nih ya, habis itu dilosin aja. Ya, setelah tadi ngobrol terus, nanti ketika selesai pembelajaran nggak dipanggil, ayo nak dikasih wejangan selanjutnya, itu enggak gitu ya. Jadi nggak ada tindak lanjut sebelum dan sesudah. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata nih. Ada poin bisa dalam bentuk perbuatan atau kata-kata. Gitu. Untuk hukuman. Kemudian ini konsekuensi. Jadi konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati Bapak Ibu guru. Contohnya kontrak belajar kita itu, ya. Kontrak belajar misalkan kalau nggak bawa buku catatan itu seperti apa, konsekuensinya itu disampaikan di awal Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan kontrak belajar itu jangan bentuk konsekuensinya itu pas hari H ada case gitu. Jadi di awal misalkan disepakati, nah kalau kamu misalkan nggak bawa buku pelajaran, kamu harus pinjam ke perpus. Misal konsekuensinya berarti ketika pelajaran itu nggak bawa buku, dia harus pinjam ke perpus dulu baru kembali ke kelas. Jadi seperti itu. Kalau kamu terlambat nak di pelajaran, Bapak, kamu harus ke BK dulu ambil paskat kemudian masuk ya. Gitu. Jadi ada konsekuensinya, dapat paskat dulu baru boleh masuk. Gitu. Jadi jangan sampai kita menuliskan kontrak belajar tapi nggak ada konsekuensinya. Nggak boleh terlambat. Gitu aja. Jadi seperti itu. Yang kedua, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak ya, jadi nggak berimbas ke jangka waktu yang panjang. Jadi dia nggak ada sakit hati yang berlebihan. Jadi seperti itu. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya. Oke, by data, sikap guru di sini senantiasa memonitoring atau memonitor murid. Jadi tetap ada apa namanya? Tidak luput dari penglihatan kita, ya. Yang selanjutnya itu dihukum oleh penghargaan. Nah, sekarang kita ke penghargaan. Ini saya juga cukup kaget dan aduh, gimana ya? Kadang kan anak-anak termotivasi dengan penghargaan ya Bapak Ibu, tapi ternyata ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, kita akan kupas di sini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita, ya, agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu, atau kepada seorang karyawan. Kalau karyawan itu berarti hubungannya dengan atasan, ya. Kalau kita mungkin kepala sekolah terhadap kita, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini ada kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi ternyata kita kayaknya masih ragu nih, ya, ragu terhadap mungkin anak-anak kita. Kayaknya dia nggak bisa deh. Saya perlu kasih motivasi berupa hadiah, ya. Jadi seperti itu. Dan kita akan bahas kenapa sih penghargaan itu termasuk sebuah hukuman buat anak-anak kita. Nih, pengaruhnya itu ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 8. Ya, pengaruh penghargaan terhadap siswa kita. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang pernah memberikan penghargaan atau berupa hadiah kepada anak-anak kita? Ada Bapak Ibu? Miss Rina berupa apa, Miss Rina? Pulpen. Miss Tasya? Poin ya. Abi, Pak Habib?
nilai ya, tambahan poin nilai ya. Mungkin Pak Gilang, Ibu PPL pernah? Waktu PPL reward ya, bintang ya. Kalau anak TK, anak SD itu biasanya dapat bintang ya. Seneng banget kalau dikasih bintang ya. Kalau saya dulu pernah masih pertama 1-2 tahun karena kayaknya belum bebannya belum banyak gitu ya. Jadi ya setiap kali UH yang nilainya gede beliin 1 silver queen gitu ya. Besoknya lagi gitu. Kadang dulu yang bisa mengerjakan satu soal yang sangat sulit itu dikasih uang jajan 10.000. Nah seperti itu. Dulu masih eligible ya, masih bisa kemana-mana ya uangnya. Sekarang kayaknya udah pikir-pikir lagi gitu ya. Ya Bi. Nah ini ternyata pengaruhnya itu bisa dalam jangka pendek atau jangka panjang ya. Jadi kadang anak-anak itu melakukan sesuatu itu motivasinya hanya karena ingin dapat hadiah, bukan karena dia itu pingin bisa. Jadi seperti itu. Ini penghargaan ini tidak efektif Bapak Ibu. Jadi anak itu termotivasinya itu selalu ingin dapat hadiah, sehingga ketika dia tidak mendapatkan itu, dia akan merasa kecewa. Ya Allah saya nggak dapat. Akhirnya besok males lah, orang hari ini nggak dapat dan sebagainya. Nah jadi seperti itu. Kemudian merusak hubungan antar siswa Bapak Ibu. Ya jadi merusak hubungan ini seperti tadi contoh dari saya itu ketika ada yang ulangannya terbesar itu diberikan reward. Ya maka bagi anak yang nggak bisa atau nilainya kecil itu adalah sebagai hukuman. Ya dia akan merasa rendah diri. Ya Allah saya nggak dapat hadiah. Ya, mungkin dia sadar secara IQ dia rendah sehingga dia tidak bisa mengejar teman-temannya yang mungkin kapasitasnya lebih tinggi, ya sehingga dia, menurut dia ini sebuah hukuman bagi dia, ya. Jadi penghargaan bagi yang bisa, hukuman bagi anak yang tidak bisa. Jadi sehingga anak yang nggak bisa ini, ya mau nggak mau biasanya dia akan ada perasaan iri terhadap teman yang dapat, gitu ya. Jangankan hadiah. Kadang di kelas kita itu kalau hanya si A terus yang disebut Bapak Ibu guru, ada beberapa anak tertentu yang dia itu iri. Kok si ini terus si Bu yang disebut? Saya dong sekali-kali Bu gitu ya. Jadi mungkin kita usahakan secara acak manggilnya gitu, atau mungkin kasih rewardnya reward usaha maksimal mereka, walaupun mungkin ada yang nilainya tidak tuntas. Jadi seperti itu. Biar hubungan antar siswa itu tetap baik. Ini sebenarnya sama halnya dengan kita juga gitu ya. Kita juga dulu pada kita dikasih reward ya. Yang nggak ada coklat cuma ya pasti nggak ada coklat deh gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada perasaan sedikit tidak enak pasti ada. Jadi itu mungkin seperti itu. Kemudian mengurangi ketepatan. Kalau mengurangi ketepatan dan kualitas ini dia lebih ke riset ya Bapak Ibu. Jadi ada sebuah riset yang dia itu memberikan beberapa soal, kemudian kelompok A diberikan penghargaan. Kalau kamu bisa jawab benar, kamu dapat penghargaan. Nah, kalau yang kelompok B nggak dikasih tahu kalau dia dapat penghargaan. Gitu. Akhirnya ternyata dari yang dikasih tahu dia akan dapat penghargaan dengan yang tidak, ternyata paling banyak yang menjawab benar itu adalah yang tidak dikasih tahu. Ya, kenapa? Dia akan berpengaruh pada motivasi tadi. Ya, bukan mencari jawaban benar tapi lebih kepada penghargaan. Jadi seperti itu. Ini mematikan kreativitas, ya. Jadi hanya terpaku pada saya, yang penting saya dapat penghargaan, cukup mengerjakan ini selevel 8 misalkan saya sudah dapat pekerjaan, padahal dia bisa melakukan sampai levelnya 9, 10 ya. Kalau ayam geprek itu bisa nyampe level berapa 20-an gitu ya. Gitu, seperti itu. Kemudian penghargaan itu sifatnya menghukum. Ini boleh diterima atau tidak ya. Saya pribadi juga belum sepenuhnya bisa menerima, tapi kita coba cari alternatif terbaik untuk anak didik kita seperti itu. Ini untuk penghargaan. Kemudian ada restitusi nih. Yang tadi saya sampaikan di awal sudah terwakili dengan gambar juga ya, dari sekian hukuman, kemudian konsekuensi, terus apa lagi ya tadi ya, restitusi. Gambar yang paling nice itu adalah yang restitusi ya. Kita akan lihat restitusi adalah proses menciptakan kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan tidak
dengan tidak menyalahkan mereka intinya. Jadi sini ada kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika dia buat masalah, kita panggil ya, mencoba untuk berembuk menyelesaikan masalah. Ketika dia dikembalikan lagi ke kelasnya atau ke komunitasnya, kelompoknya, dia akan menjadi lebih kuat. Jadi seperti itu. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi di restitusi ini anak itu diminta untuk menyelesaikan sendiri. Jadi guru itu hanya mengguide ya, mengajak anak itu menemukan solusinya. Ya kalau ibarat pembelajaran kita itu pakai model pembelajaran apa Ibu? Problem based learning ya, PBL. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan ya. Kemudian akan mengarahkan mereka kepada disiplin positif dan memulihkan dirinya menjadi lebih kuat. Jadi dari restitusi ini anak-anak itu tidak merasa tersalahkan gitu. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, ya. Jadi kayak bukan menebus EA. Jadi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Tuh. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kalau misalkan ada dua anak kita yang berseteru, gitu ya. Jadi dua-duanya itu tidak ada yang merasa disalahkan, ya. Jadi mereka itu sama-sama harus ada perbaikan dan solusi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Kalau memaksa itu sifatnya itu dari kita sebagai guru, kamu harus begini, gitu ya. Kalau tawaran itu berarti siswa itu bebas memilih konsekuensinya seperti apa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, kemudian kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di restitusi ini anak itu akan mencari penyebab kenapa dia melakukan kesalahan itu, ya, atau melakukan pelanggaran itu. Dia menjawab sendiri tanpa guru, kamu ini terlambat, gitu ya, kamu ini seperti ini dan sebagainya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada pembentukan karakter, kemudian sifatnya fokus pada solusi. Tahapannya, ini tahapan restitusi, cuma ada 3 Bapak Ibu tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu anak mengungkapkan sendiri apa yang mereka perbuat. Jadi seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak itu sudah mengungkapkan tadi, ya, kemudian menyampaikan, Bu, saya terlambat karena seperti ini. Nah, kemudian kita memvalidasi, menanyakan, benar nggak ketika kamu berbuat seperti itu? Nah, itu memvalidasi dia. Ketika dia menjawab, tidak, Bu, yang saya lakukan salah, itu berarti mereka sudah menemukan, ya, sendiri ternyata apa yang dia lakukan itu salah, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan itu lebih kepada biasanya kita sebagai wali kelas atau kita sebagai guru tadi ada kesepakatan kelas, ya. Ketika datang terlambat itu seperti apa, kemudian ketika tidak membawa buku itu seperti apa, itu kita kembalikan anak memflashback, ya, merefleksi dulu pernah nggak sih kita punya kesepakatan seperti ini, coba diingat, ya. Ketika diingat, ditanya apa konsekuensinya dan sebagainya. Nah, nanti kita arahkan seperti itu. Namun anak itu tidak kita haruskan untuk memilih konsekuensi atau hukuman, bukan hukuman ya, solusi yang sudah kita sepakati di awal. Tapi mungkin anak-anak bisa menawarkan solusi apa untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti itu. Nah, ini sedikit video, ya, video yang saya buat untuk penerapan restitusi, ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh ketika anak datang terlambat.
Maaf ya. Sekali lagi karena tidak perlu minta maaf sekarang karena coba menemukan untuk menjadi evaluasi. Nah sekarang apakah karena akan tetap melakukan itu? Tidak, karena bersedia nggak untuk memperbaiki situasi tadi? Iya, bersedia. Kira-kira yang bisa lakukan untuk memperbaiki hal tersebut apa? Coba ceritakan. Untuk kedepannya saya akan mengatur jam tidur saya lagi sehingga tidak tidur terlalu malam dan tidak bangun kesiangan sehingga tidak terlambat lagi. Baiklah, kami sangat menghargai solusi yang karena tawarkan. Apakah solusi ini karena lakukan secara terpaksa atau hanya untuk menyenangkan Umi? Tidak, Umi. Saya sungguh-sungguh yang melakukannya dari diri saya sendiri. Baiklah, Umi ucapkan terima kasih karena sudah berkomitmen untuk memperbaiki masalah yang tadi, ya. Oke, Umi kira diskusi kita cukup. Semoga Anda dapat istirahat. Sekarang karena boleh kembali ke kelas untuk belajar bersama-sama teman-teman. Ya. Ada satu kasus lagi ya Bapak Ibu, sebenarnya sama aja sih tahapannya.
Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Jadi tadi ngerjain tugasnya udah selesai belum? Sudah ya, alhamdulillah. Oke Zi, Zi tahu nggak kenapa Umi panggil Zi di sini sekarang? Nggak tahu ya Zi. Baiklah, tadi yang dilakukan kedatangan itu apa? Kenapa Zi melakukan kedatangan? Apakah Zi tahu dengan bercandai rasa seperti itu bisa membuat itu kesal? Terus tadi malam kita juga berdari keras juga kan dengan anak kan ya? Tidak perlu minta maaf kepada Umi. Umi mengenal di sini yaitu berdiskusi gimana caranya bisa memperbaiki masalah yang terjadi tadi. Melihat tadi dia merasa senang melakukannya waktu di melempar bola sama kanan, betul nggak? Jadi ingat tidak kesepakatan kelas kita yang hubungannya dengan kejadian ini? Coba ungkapkan apa yang kita balik apa dasarnya dikaji undang-undangan saat pembelajaran. Kita sudah tahu kan ya? Ini tidak perlu minta maaf kepada ini, jadi cukup sekarang. Ini diminta itu besok ke depannya ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah bersedia untuk memperbaiki kejadian tadi? Kira-kira apa yang bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Masya Allah, Umi hargai solusi yang ditawarkan. Nah, kalau misalkan nih si mengulangi kesalahan yang sama, itu bagaimana? Oke, jadi bisa berkomitmen ya terhadap kesepakatan yang kita lakukan sekarang ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang nanti kita kelas, kemudian lanjutkan untuk meminta maaf kepada anak dan belajar bersama teman-teman lagi. Ya, terima kasih. Itu diskusi kita harapkan nanti ke depannya itu bisa kita perbaiki bersama. Ya, oke, silakan teman-teman lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari segitiga restitusi tadi, gitu ya. Jadi sebenarnya ini perlu evaluasi banyak apakah tahapan ini sudah memenuhi dari apa yang dimau oleh tahapan restitusi. Jadi seperti itu. Jadi ini salah satu tugas yang kemarin diberikan oleh LMS gitu ya, yang kemudian dikoreksi oleh fasilitator kami seperti itu. Nah, harapannya mungkin walaupun penerapan kita itu nggak se-ideal tadi ya konsepnya, minimal kita bisa menerapkan tanpa menyalahkan siswa. Jadi seperti itu. Jadi mencari solusi bersama tanpa menyalahkan siswa dan menekan siswa. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh semua warga kelas ya untuk menumbuhkan motivasi internal. Nah, biasanya aplikasinya itu di setiap kelas itu kesepakatan siswa dengan wali kelasnya atau siswa dengan guru mapelnya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya ambilkan contoh kesepakatan kelas dari teman saya CGP7 juga yang dulu pernah mengajar di sekolah kita, itu kebetulan guru SD gitu. Jadi ini kesepakatan kelas 1 yang beliau telurkan gitu ya bersama anak didiknya. Yang pertama itu adalah setiap anggota kelas perlu belajar ya. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya bukan kayak kontrak belajar sebenarnya, tapi lebih kepada
kesepakatan itu memotivasi dari dalam dirinya kepada motivasi dirinya. Jadi kayak perlu belajar, jadi dia perlu belajar, dia mikir untuk apa sih belajar gitu. Kemudian anggota kelas perlu senang, jadi nggak terbebani gitu ya. Jadi dia merasa happy ketika dia datang ke kelas gitu. Kemudian perlu melaksanakan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Jadi di sini anak diminta untuk menyadari mereka itu belajar, kemudian membawa kelas yang menyenangkan dan sebagainya. Nah ini untuk kelas 5 itu selalu berpikir positif, menjadikan diri terbaik dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi lebih kepada keyakinan kelas itu karakter. Ya, jadi bukan bentuk konsekuensi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi program disiplin positif ini berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi. Jadi seperti itu yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita penuhi, termasuk kita Bapak Ibu guru. Gitu. Jadi kebutuhan dasar kita itu adalah kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih. Perlu nggak sih kita dapat kasih sayang Bapak Ibu? Perlu, ya, sangat perlu gitu. Kadang kalau kita merasa tidak dapat kasih sayang itu membuat hati kita itu kesel gitu ya, dan kita merasa tidak nyaman di lingkungan tersebut ya. Mungkin ini juga terjadi di anak didik kita gitu, ketika dia nggak dapat kasih sayang, tidak merasa diterima di lingkungannya, maka indah dan sebagainya gitu ya. Kemudian anak itu perlu kebebasan gitu ya. Kebebasan mungkin dalam mengungkapkan pendapat, kemudian mengekspresikan dirinya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai guru harus berusaha memfasilitasi semua karakter siswa seperti itu. Kemudian kesenangan, yang terakhir kesenangan ya Bapak Ibu. Jadi biasanya yang paling dominan, yang kebutuhan kita itu adalah kebutuhan yang bertahan hidup. Gitu ya, dan kebutuhan yang lain itu akan menyusul. Tuh. Ini teori kontrol untuk diri kita. Yang pertama itu Bapak Ibu guru, kita sebagai guru, kemudian sebagai orang tua pribadi buat anak-anak kita, atau nantinya kita sebagai pimpinan mungkin yang nanti akan jadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Maka posisi kontrol itu ada 5 ya. Nah, Pak Habib ini udah siap ini kayaknya. Posisi kontrol kita itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang paling baik kita lakukan adalah yang paling bawah. Ya, yang paling jahat ya, bukan paling jahat ya, kayaknya yang paling enggak banget ya, yang perlu kita hindari, jangan sampai kita sampai ke posisi kita sebagai pimpinan orang tua itu menjadi penghukum. Ya, itu menyedihkan ya. Manajer udah pasti itu bisa memanage semuanya ya, dia sebagai kepalanya ya, yang mengarahkan dan sebagainya, ini pasti manajer. Pemantau teman, kita sebagai guru kan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu harapannya itu bisa menjadi manajer, kemudian pemantau itu cukup memonitoring ya apa yang dilakukan anak-anak, kemudian kita juga bisa menjadi teman ya. Menjadi teman, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian penghukum. Nah, posisi kontrol ini apakah harus berjalan satu-satu? Tidak. Ya, kadangkala dari kelima ini itu bisa kita kolaborasikan, ya. Tapi biasanya cukup 2 atau 3 kita kolaborasikan permasalahan atau manajemen kita terhadap siswa, kemudian lingkungan itu sudah bisa terpenuhi. Misalkan dengan manajer dan teman, itu kita sudah bisa menghandle permasalahan atau lingkungan hidup kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah ini cukup dari saya. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu dengan kami, gitu ya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru. Ada Bapak Ibu guru? Iya, Bi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teori restitusi memang bagus untuk informasi ini juga sebagai apa ya?
Jadi kalau memang untuk tugasnya sebagai penegak disiplin seperti TK, kemudian siswaan, kami, nah mungkin ini ada tahapan ini mengeksekusi yang kita sudah berkali-kali. Iya, betul. Harus terus restitusi terus. Iya. Cuma yang mungkin dan juga memang teori dari Rasulullah masalah itu seperti itu. Pukul kita sudah 7 tahun maksudnya. Artinya kemudian kedua jika anak itu masih nggak mau sholat juga, kemudian konsekuensi tadi itu karena apa lingkungan. Yang terakhir pukul, bagian pukul pun dan bagian-bagian yang tidak berbahaya. Mungkin untuk kita sebagai mungkin kadang-kadang juga belum mendapati tidak diberikan kewenangan sebagai penegak hukum. Betul. Mungkin institusi, intervensi, mungkin sebagai aturan tapi dengan namanya tahap. Iya, betul. Terus yang kedua mungkin memberikan kebebasan, mungkin teori dari orang luar atau orang noni tidak kan adalah kebebasan. Jadi mungkin ini adalah kebebasan yang terarah yang Iya, betul. kalau di Islam kan bebas gitu, tapi dengan hukum. Iya, terima kasih Abi, luar biasa sekali. Mungkin give applause Bapak Ibu guru buat Abi. Iya, betul sekali Abi. Jadi sebenarnya konsep ini adalah penerapan dari hukum Islam kita ya Abi, ya insya Allah ya Abi. Nah, apakah kita sebagai guru tidak boleh berperan sebagai penghukum? Boleh Bapak Ibu guru. Ya, jadi makanya posisi kontrol itu ada 5 itu tadi. Jadi yang pertama itu manajer. Jadi manajer itu tadi Bapak Ibu boleh menerapkan segitiga restitusi tadi ya dalam posisi manajer. Nah, apakah boleh dikolaborasikan dengan menghukum kita sebagai penghukum? Boleh ya, karena memang restitusi itu, solusi itu ya kadang kita berikan satu kali gitu ya, kayak misalkan anak tadi ya datang terlambat, kemudian kita sudah berikan tindakan atau penerapan segitiga restitusi, dia menemukan solusinya sendiri, hanya berjalan misalkan seminggu gitu ya, minggu berikutnya melakukan kesalahan lagi, minggu berikutnya kesalahan lagi. Ini tahapan ini boleh kita boleh melakukannya gitu, asalkan memang berdampak pada perbaikan siswa. Jadi seperti itu. Cuma memang posisi penghukum itu kita berikan di paling terakhir. Jadi seperti itu, Abi. Ya, begitu Abi. Bagaimana Bi? Cukup Bi? Insya Allah, alhamdulillah. Sudah bel juga Bapak Ibu guru. Mungkin terlalu lama saya menyampaikan, tapi semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan harapannya bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas ya. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta SMP Global Islam Tabar. Thank you Bapak.